Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu sangat besar. Di dalam firman-Nya yang menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian berkeinginan untuk menghitung-hitung akan nikmat yang telah diberikan, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Jadi nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita itu sangat banyak. Coba kalau kita lihat, misalnya kesempatan bisa mengikuti kajian seperti ini. Ternyata tidak semua orang itu bisa mengikuti. Boleh jadi karena sakit atau boleh jadi karena kesibukan masing-masing. Allah memberikan kesehatan untuk kita. Dengan sehat maka kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan ini. Tapi yang lebih penting lagi, yakni nikmat iman. Nikmat iman. Kenapa demikian dia? Karena orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin dengan surga. Surga yang sangat mulia, yakni surga Firdaus. Surah Al-Mu'minun menyatakan qad aflahal mu'minun. Seterusnya nanti pada ayat ke-11 Allah berfirman alladzina ya'riduna firdaus hum fiha khalidun. Oleh karenanya mari kita jaga iman kita, jangan sampai keimanan kita itu mengalami aus, mengalami penurunan. Meskipun kita semua menyadari bahwa iman seseorang itu yazid wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kadar iman itu memang ada. Iman yang tidak akan pernah berkurang, tapi tambah terus. Siapa? Nabi. Para nabi itu di hadapan dengan berbagai persoalan apapun, imannya tidak pernah berkurang. Jadi iman para nabi rasul itu yazidu wa la yanqus. Berbeda lagi, ada iman yang statis. Tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa? Malaikat. La yazidu wa la yanqus. Nah, kalau kita ini yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa bisa jadi orang dari pagi sampai sore itu beriman, tapi tahu-tahu sorenya jadi kafir, bisa terjadi. Ada yang dari sore sampai menjelang pagi beriman atau kafir, tapi begitu masuk pagi dia menjadi beriman. Bisa terjadi. Ya situ yang terus. Oleh karenanya kita berkeinginan supaya grafik keimanan kita itu meningkat.
Bagaimana caranya sebagaimana kita mengingat sudah paham, tentu tidak ada lain kecuali kita senantiasa belajar kepada ajaran-ajaran Al-Quran. Kita belajar kepada ajaran-ajaran agama dengan sebaik mungkin. Nah, oleh karenanya kesempatan kali ini nanti saya akan sampaikan satu firman Allah, yakni surah Al-Baqarah ayat 185. Kebetulan ini di bulan Ramadan, nanti akan kita kupas secara sekilas. Namun sebelumnya, setelah mengucapkan syukur kehadirat Allah, mari kita senantiasa juga menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita untuk mengarungi kehidupan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dinul Islam. Kaum muslimin, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya oleh Allah Al-Qur'an, permulaan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri atau tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaknya mereka berpuasa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memuliakan bulan puasa atau bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya. Seperti sering kita dengar bahwa Rasulullah menyatakan bulan Ramadan itu syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatul khairu min alfi syahrin. Tapi ini tidak saya kupas ya, itu tidak akan mengupas tentang itu. Kita akan mengupas tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk, sebagai al-huda. Al-Quran sebagai al-huda, ya. Al-Quran sebagai al-bayan, Al-Quran sebagai al-furqan. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai al-huda, sebagai al-bayan, sebagai al-furqan. Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Nah, kalau panjenengan itu memasuki sebuah kampung, ingin melihat atau ingin menjumpai saudaranya di RT 1 RW 5 misalnya, atau RT 1 RW 2 misalnya, atau berapa gitu. Sementara panjenengan tidak tahu posisinya, kira-kira yang bisa dijadikan sarana menjadi petunjuk apa? Apa ya? GPS, betul? Bisa. Tapi karena teknologi, kalau betul nggak bawa, kita diberi oleh Allah itu. Lisan, tanya kepada orang di situ, maka kita, oh, kalau RT 1 RW 5
wilayah belakang PMI misalnya, ini Tegal Baru, belakang PMI nanti ada perempatan kiri misalnya seperti itu. Kalau penjenengan berada di Hamlet kiri sana di Jakarta, di RT 4, RT 10, begitu berada di perempatan, jangan bingung tanya pada orang. Jadi petunjuk dari segala hal Al-Quran itu. Coba kita lihat, misalnya, kalau yang laki-laki itu mau mencari istri gitu, ada nggak kira-kira ayat yang bisa dijadikan dasar jadi petunjuk? Ada. Ya. Jadi kalau kita ini mau cari istri, kita akan mencoba mencari ayat-ayat. Oh, bagaimana ya? Nanti akan kita ketemukan surah An-Nisa misalnya, surah An-Nisa. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Oh, ini wanita ideal seperti ini. Bagian anak putri yang ketika mendapatkan lamaran, anak putri kan tidak melamar, ketika lamaran, ingin menjadi seorang suami yang baik, suami yang saleh. Surah Nisa menyatakan ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini kita bilang jawab seperti ini. Apalagi misalnya utang, ngerebut babagan utang piutang, sewa menyewa, atau apa lagi kira-kira, kontrak rumah, ya. Itu ternyata Allah memberikan petunjuk. Silakan dibuka dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 200. Awalnya diungkapkan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu ila ajalin. Di sana akan diungkap oleh Allah tunjuk. Apalagi misalnya, kita ini jadi orang kaya, punya harta kekayaan yang banyak. Dilarang kita ini semua untuk kita sendiri, sekeperluan kita sendiri. Perhatikan generasi penerusnya, supaya generasi penerusnya itu juga mendapatkan apa yang akan bisa oleh orang tuanya, maka meninggalkan warisan. Ada ayatnya di awal dengan firman Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Surah An-Nisa ayat 9. Ada banyak. Jadi Al-Quran itu disebutkan sebagai al-huda, sebagai petunjuk. Kemudian Al-Quran sebagai al-bayan, ya, sebagai penjelas dan petunjuk. Jadi akan lebih detail. Oh begitu. Ya, maaf. Ini dulu ya, ketika kita berada di desa ada kelurahan itu, kepala desa itu ada carik, kemudian ada bayan. Bayan itu tugasnya apa? Jadi sebenarnya menggunakan bahasa Al-Quran itu. Jadi ada Mbah Bayan. Mbah Bayan tugasnya apa? Jelas-jelaskan kepada masyarakat wilayah kebayarannya agar bisa melaksanakan tugas-tugas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingat betul ini maaf, kita bicara Bayan. Mbah Bayan itu biasanya kalau hari Kamis itu pulang dari kelurahan, dari rapat kelurahan bersama dengan Pak Lurah, kemudian bayan-bayan yang lain yang cari,
atau punggung ukuran yang lain itu biasanya kalau pulang tidak langsung pulang ke rumah. Sebelum zuhur itu mengakhiri pertemuan di kelurahan. Tugas bayar mengakhiri rapat, kemudian sebelum zuhur, setelah waktu zuhur itu sudah sampai berada di wilayah kebayarannya. Ini pengalaman. Jadi di kampung saya itu zuhur bayar sudah dari situ. Nanti imami. Jadi Mbah Bayan itu pintar ngaji, pintar agama. Jadi ada mutin, ada bayan, imami. Setelah jadi imam selesai, setelah sholat zuhur menghadap ke jamaah, menginformasikan sedherek-sedherek tulung mangke ba'da maghrib. Nah ini biasanya di desa ya. Di desa itu kalau malam Jumat sinang masjid luwih akeh tinimbang malam liyane. Desa dulu itu. Kalau Jumat sing akeh, kalau sekolah itu ono baca Yasin macam-macam. Jadi tolong mengko bengi pada maghrib diumumke. Yang esok dino Ahad. Mbah Bayan tidak terbiasa menyebut hari Minggu itu enggak. Sok dino Ahad kira-kira jam yen kentongan kelurahan ditabuh. Padha ngono supaya masyarakat kabeh kerja bakti jumbuh karo panggonane dhewe-dhewe. Tumrap sing kuli kenceng, kuli kendu, kuli setengah. Ini mudah kan? Mudah. Contoh ini kuli kenceng, kuli kendu, kuli setengah, kuli kendu. Wih, ono panggonane dhewe-dhewe jan ambane dawane dalan sing di kerja bakti ini luwih dawa, sing jenenge kuli kenceng paling dawa. Kuli kenceng kuwi duwe sawah, duwe tegal, duwe kebon iki kuli kenceng. Nek kuli setengah duwe sawah utawa duwe sawah lan duwe kebon utawa duwe tegal. Jadi sawah dengan duwe tegal atau kebon. Loro. Sawah, tegal, kebon, setengah sawah lan kebon atau sawah atau tegal. Ini biasanya ini tegal itu dan kebon genah. Terus yang kuli kendu, yang begini kan kebon. Lah ono istilah buruh tani. Lah buruh tani pada kok biasanya sudah magar sehari. Nah, wilayahnya sekian. Mulai dari dino Ahad kerja bakti gumregut wong sak kelurahan padha nyambut gawe kabeh, tumrap wong sing orang duwe sawah, orang duwe tegal niku orang duwe jatah garapan kerja bakti mengko iso buruh. Indah Bayan. Al-Quran sebagai Al-Bayan itu memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang lain. Maka kalau kita perhatikan firman Allah, misalnya aqimis sholat wa ita'iz zakat, bicara tentang sholat, sudah tentu kita dapatkan petunjuknya cara sholat gimana. Nah, harus ada ayat yang lain. Wah ternyata juga aneh. Maka nanti hadis menjelaskan. Tapi kalau zakat, oh ternyata nanti ada. Kemudian Al-Furqan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai Al-Furqan. Artinya apa? Untuk menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, ada garis tegas. Ini haram, ini halal. Maka Rasulullah memberikan penjelasan bahwa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat. Dan tampaknya masyarakat kita itu tidak berani untuk berada pada tegas yang halal, yang haram tegas tinggalkan.
tapi suka pada yang ini model abu-abu. Ya, sehingga untuk orang itu kan nek daging sapi misalnya, daging sapi dalam kondisi normal harganya berapa? 1 kilo 100.000. Kok ini kok dodol daging sapi regane 60.000? Tidak usah berpikir, wah iki apa ini murah. Berpikirnya apa? Tegas, iki mesti ono sesuatu ya nggak beres itu. Murah. Nah, maka Al-Quran memberikan petunjuk jelas. Inilah yang mampu untuk kita perhatikan betapa Al-Quran dinyatakan sebagai Al-Huda, Al-Bayan, Al-Furqan. Terus bagaimana kelanjutan penjelasan dari Al-Bayan, Al-Huda, Al-Bayan, dan Al-Furqan ini? Tapi coba kita lihat dulu tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran tadi, diturunkannya tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang menurunkannya firman itu, firman Allah itu. Rasul bersabda, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa anzilatit Tauratu li sittin madain min Ramadan wal Injilu li talata asyarata khalaq min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa ishrina khalaq min Ramadan. Suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Ibrahim itu pada malam pertama bulan Ramadan. Kemudian Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad nomor 107. Nanti memang hadis ini perlu dikaji lebih jauh ya. Jadi paling tidak kita ada dasar, ada yang mengatakan, oh Al-Quran itu diturunkan tanggal sekian. Meskipun ini debatable, tapi yang jelas Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya ya, atau kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Nah, nanti kita dijelaskan malam kemuliaannya kayak apa. Khairu min alfi syahrin. Nah, sementara khairu min alfi syahrin itu di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam surah Ad-Dukhan, ayatnya ayat ketiga. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Malam penuh berkah disebut di bulan apa terjadinya? Bulan Ramadan. Kenapa? Ya, karena Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis bahwa atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul azim, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Maka tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, itu berada pada bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran diturunkan bagian demi bagian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya, sesuai dengan peristiwanya. Maka nanti ada istilah asbabun nuzul. Nah, ini nanti akan menjadi kajian tersendiri ya. Jadi Allah itu menurunkan dari Lauh Mahfuz kemudian ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi itu sesuai dengan kondisi yang terjadi di saat itu. Jadi ada asbabun nuzulnya. Jadi kalau diturunkan mablek itu, kira-kira diturunkan wabeh langsung beledek itu kira-kira gimana? Muntah. Ya bisa. Bahasa Jawa bloken. Kenapa bloken ya? Wong dibak pakai surat Al-Kautsar sing 3 ayat wae. Wah hafal-hafalan. Bareng sapal waktu surat Al-Baqarah sing diwaca terus gitu. Karena dapat yang lain. Loh, Pak, maaf Pak, saya ini mengamalkan Quran. Gitu. Jadi kalau saya itu membacanya surat itu terus, itu mengamalkan Quran, nggak main-main. Oh iya, saya paham. Mengamalkan dia. Karena ketika kita sholat itu dalam surat Al-Muzammil, pinter itu kan Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka baca oleh kamu sekalian apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Dan saya yang mudah itu, yang hafal itu. Ya sudah. Jadi 11 rakaat itu dibaca yang mudah. Kalau surat Isya ya kuwi. Yang hafalnya kuwi. Boleh nggak? Boleh. Tetapi mesti harus kita menambah. Ya, karena dengan begitu kita akan bisa mengambil petunjuk-petunjuk dari Al-Quran. Surat Al-Kautsar berkisah tentang korban, berkisah tentang pengukuhan Nabi bahwa beliau itu tidak akan terputus. Ya. Jadi diabaikan di rumah enggak. Terbukti ya, sampai sekarang dari 14 abad yang silam nama Nabi Muhammad itu satu-satunya orang yang disebut paling banyak, satu-satunya Nabi, maaf ya, satu-satunya Nabi Rasul yang disebut paling banyak itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad siapa kira-kira? Nabi yang disebut paling banyak dalam kehidupan manusia ini setelah Nabi Muhammad siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim. Karena apa? Ketika sholawat Nabi Ibrahim sering-sering didampingkan, kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah itu. Tapi dalam adzan nggak disebut Nabi Ibrahim. Adzan Nabi Muhammad disebut, sholawat Nabi disebut, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu disebut terus. Nah, Al-Quran diturunkan kepada beliau. Itu bagian demi bagian sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah, kita lihat sekarang Al-Quran dinyatakan sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya apa? Ini merupakan ujian bagi Allah, yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati para hambanya yang beriman, membenarkan dan mengikutinya, dan sebagai dalil dan hujjah yang nyata dan jelas bagi orang-orang yang memahami dan memperhatikannya. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan, serta pembela antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Maka tadi saya katakan al-huda, al-bayan, al-furqan. Allah menyatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bicara tentang faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maksudnya ini merupakan kewajiban yang bersifat pasti. Kewajiban yang bersifat pasti bagi orang yang menyaksikan permulaan bulan Ramadan. Ya.
Jadi kalau orang itu menyaksikan pertengahan bulan Ramadan diperintah berpuasa. Rasulullah SAW, kalau kalian itu menemui atau mengetahui ada tanggal 1 bulan Ramadan, maka berpuasa. Kalau nanti berjumpa dengan tanggal 1 bulan Syawal, berbukalah. Jadi Rasulullah SAW dalam mengamalkan ajaran Al-Quran tegas. Nah, ayat ini kaum muslimin menghapus dibolehkannya orang sehat yang berada di tempat tinggalnya atau mukimin, mukimin untuk tidak berpuasa, tapi mengganti pada yang lain, nggak boleh. Atau dengan membayar fidyah, kecuali karena sesuatu hal yang membolehkan untuk berfidyah. Jadi kalau kita ini berada di kampung kita dan tidak ada masalah gitu, ya ngerti sasi poso, orang poso itu nggak boleh. Kenapa? Faman syahidani kumusyahra falyasum. Disuruh berpuasa. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak penjelasan tentang hikmah puasa. Satu di antaranya, kita berpuasa itu sebenarnya dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Puasa dalam rangka meningkatkan kualitas diri. Maka Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Jadi kalau sudah predikat yang sebegitu tinggi itu kan, Masya Allah. Sementara Allah berfirman bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Maka berbahagialah kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan syariat Islam. Satu di antara adalah dengan berpuasa. Maka kalimat berikutnya adalah faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Dan tatkala menutup masalah puasa itu, Allah kembali menyebutkan rukhsah. Nah, jadi kalau tadi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra itu akan memberikan penjelasan bahwa faman syahida minkum syahra falyasumhu. Tetapi kalau ternyata dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, boleh orang tidak berpuasa, ya. Tidak berpuasa dan syaratnya mengganti, tidak fidyah, itu mengganti puasa pada hari berikutnya. Artinya barang siapa yang fisiknya sakit, ya, hingga menyebabkannya merasa bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya, ya Rasulullah, ini kaki usia afasumu fis safar? Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Wahai Rasulullah, aku sungguh sering berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan? Maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau berpuasalah, dan jika kamu mau berbukalah. Jadi kalau mau berpuasa silakan, berbuka silakan. Jadi imbang. Ya, ini. Ada juga yang berpendapat, jika keberatan untuk berpuasa maka berbuka adalah lebih baik. Berdasarkan hadis Jabir bahwa anna Rasulullah SAW ra'a rajulan qad dulilla alaihi faqala ma hadha qalu sha'imun faqala laisa minal barri syiyam fis safar. Rasulullah pernah menjumpai seorang laki-laki yang dipayungi. Maka beliau bertanya, mengapa dia ini? Orang-orang menjawab, dia sedang berpuasa. Nah ini. Maka beliau bersabda, bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan. Ini hadirat Al-Bukhari dan
Muslim. Kemudian yang keempat, persoalan keempat mengenai masalah mengganti puasa, apakah harus dilakukan dengan berturut-turut atau boleh berselang-seling? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, mengganti puasa harus dilakukan secara berturut-turut karena qadha mengekspresikan pelaksanaan. Kedua, tidak harus berturut-turut jika menghendaki boleh berselang-seling dan juga secara berturut-turut. Demikian menurut pendapat jumhur ulama dan ulama salaf dan khalaf. Dan hal ini didasarkan pada banyak dalil karena pelaksanaan puasa secara berturut-turut hanya diwajibkan dalam bulan Ramadan. Karena pentingnya pelaksanaannya pada waktu itu. Selanjutnya kaum muslimin rahimahumullah, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya adapun setelah berakhirnya Ramadan yang dituntut adalah qadha puasa pada hari-hari lain sejumlah yang ditinggalkan. Jadi nyawanya setelah Ramadan boleh pada bulan Syawal sampai kepada bulan Sya'ban. Kemudian nanti juga menjadi perbincangan lagi. Padahal kan puasa Syawal ini nyawa dulu atau qadha dulu atau nyawa dulu? Ini juga perbedaan pendapat. Ada yang ini harus Syawal qadha dulu karena kewajiban, yang nyawalkan sunnah. Sementara berpendapat boleh Syawal dulu karena apa? Waktu mengqadha masih panjang banyak. Silakan. Ya. Kemudian ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa Dia Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Beragama tidak menyulitkan. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ja'far memberitahu dari Syu'bah, dari Abu Tayyah, katanya, aku pernah mendengar Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, yassiru wa la tu'assiru, wasakinu wa la tunaffiru. Permudahlah, jangan kalian persulit. Jadi beragama itu jangan membuat sulit. Permudahlah. Bahkan tenangkanlah, jangan membuat orang itu lari. Wah, misal pernyataan budek nih. Tapi wong jenenge usul madhep kan wudu cipak-cipik sedina ping 5. Jangan bikin sulit. Kalau memang terhalang air, sakit, kedinginan, silakan tayang. Ketika sedang berpuasa, panas, gak kuat, silakan nanti diganti yang lain. Ya, perjalanan gak kuat, silakan. Itu yasiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Hadirin dan akhwat Muslim. Bahkan di hadis yang lain ini Rasulullah SAW pernah bertutur kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa, ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman. Kita diutus ke Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam. Itu kan Rasulullah mengingatkan yang bijak di sana, karena di sana masih banyak orang-orang penyembah kepada selain Allah. Bijak menyampaikan. Maka Rasul bersabda, basyiro wala tunaffiro, wa yassiro wala tu'assiro, wa taqawwa'a wala takhtalifa. Sampaikan berita gembira dan jangan kalian menakut-nakuti. Berikanlah kemudahan, jangan kalian mempersulit. Bersepakatlah dan jangan kalian berselisih. Masya Allah, indah betul. Hadis riwayat Bukhari. Berdakwah itu harus mengetahui fikih dakwah. Maka yang namanya Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari diingatkan, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Kabar gembiranya apa? Masuk Islam surga jaminannya, gitu.
Jangan ditakut-takuti dulu. Kalau kamu tuh gak mau masuk Islam neraka, jelas, kan gitu. Tapi Islam membawa ke surga. Rasulullah ketika menengok ada anak Yahudi yang sakit, ditengok, apa kata Rasulullah? Ya bilang asli, taslam. Gitu. Anak, masuk kamu kepada Islam, kau akan selamat, surga jalanannya. Maka kalau firman Allah wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa fiha khalidun. Masyaallah. Gambaran kenikmatan surga. Hidangan apapun diberikan, mereka akan diberi pasangan-pasangan yang suci dan disucikan. Build up lah kalau kita punya istri, build up ya. Kalau sekarang punya istri, kadang-kadang pakai kotor. Kalau di surga perempuan-perempuannya build up terus, habis dipakai perawan lagi gitu. Sementara di dunia ada mengalami mencret, menstruasi, setelah ya. Maka sekarang dengan Islam gitu. Ketika di Yaman, Nabi menjelaskan, Basyiro, Wanutarathiro, gitu. Kemudian berikan apa bersepakatan. Jadi di dalam menyampaikan itu menggunakan strategi. Maka firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam musnadnya, ya, ini wa'aitu bil hanaifata asar. Nanti dipotong aja ya. Rasulullah SAW juga menyatakan, aku diutus dan membawa agama tauhid yang lama. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah membawa agama tauhid yang lama. Jadi kalau sekarang ada orang yang nuduh-nuduh Islam itu teroris, kejam, enggak. Rasul mengajari ajaran-ajaran yang lama. Kita lihat Fathu Makkah, gitu kan? Fathu Makkah sebagai teladan. Ketika Nabi pernah diusir, ketika di Taif diusir, di Makkah dicaci maki, dimusuhi, bahkan disakiti. Ketika kembali ke Makkah mendatangkan kedamaian. Ketika mendakwahkan kepada orang Taif dimusuhi, malaikat minta izin akan dijatuhi gunung itu Taif itu. Tapi Rasulullah melarang, jangan. Mereka itu karena belum tahu aja, maka belum berdoa. Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kepada kaumku. Mereka menentang kepadaku karena mereka belum tahu. Mereka sudah tahu, maka dia akan sayang kepada ajaran Islam. Dan ternyata sekarang Taif begitu, dari tempat hijau. Jadi yuridu qawmun yusra wa la yuridu yusra. Kemudian walituk minul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Maksudnya supaya kamu mengingat Allah sesuai ibadah kalian. Jadi ketika puasa tidak ada lain kecuali karena Allah. Kemudian ketika kita sholat tidak ada lain kecuali karena Allah. Maka kalau kita perhatikan firman Allah dalam ayat 200 surah Al-Baqarah itu, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berpikirlah dan menyebut Allah. Para pendengar berbahagia kaum muslim rahimahumullah, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita semua. Segala kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.